Perkenalkan, nama saya Kezia Yuseli dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang personal branding. Apa itu personal branding? Tak banyak kita yang tahu bahwa personal branding itu adalah hal yang penting. Bahkan di era zaman seperti sekarang ini, yaitu era digital, apapun bisa dijual, termasuk diri Anda sendiri. Maksudnya bukan jual diri ya, tapi maksudnya apapun yang ada di dalam diri Anda seperti potensi, bakat, karakter bisa dijual dan bisa ditunjukkan kepada orang lain. Jadi bukan waktunya lagi untuk kita sekarang malu-malu untuk menunjukkan potensi dan bakat kita kepada orang lain. Nah, sayangnya personal branding dianggap tidak penting dan hanya dilakukan untuk para artis dan para politisi. Para artis misalnya nih, mereka melakukan personal branding demi mendapatkan fans yang banyak. Sedangkan para politisi melakukan personal branding untuk mendapat pengikut yang banyak. Personal branding adalah bagaimana kita membuat diri kita dan membangun citra di dalam diri kita agar orang lain mempersepsikan kita dengan secara positif. Bagaimana kita juga memperkenalkan diri kita kepada orang lain melalui karakter kita, melalui tingkah laku kita, dan melalui potensi-potensi dalam diri kita. Jadi intinya personal branding adalah segala usaha yang kita lakukan agar kita boleh tampil secara maksimal di depan orang lain dan orang lain bisa mengenal kita dengan baik. Nah, personal branding perlu dilakukan bagi kita yang sedang mencari pekerjaan. Contohnya ketika kita melamar di sebuah perusahaan, tentunya perusahaan akan memilih karyawan yang berpotensi, yang berkarismatik, yang memiliki karakter yang baik pula. Dan personal branding juga diperlukan bagi para pekerja agar menimbulkan efek penokohan atau efek figur seorang leader. Nah, begitulah gak hanya karyawan, tapi di video ini saya akan menyampaikan tips-tips bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa yang baru lulus atau seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan untuk memiliki personal branding yang kuat agar dapat masuk ke sebuah perusahaan yang kita inginkan. Prosesnya diawali dengan bagaimana Anda mengenal diri Anda sendiri, siapa Anda sebenarnya, dan bagaimana Anda ingin dikenal. Dan kemudian Anda membangun reputasi melalui kekuatan Anda, potensi Anda, dan apa yang Anda miliki seluruhnya dari diri Anda kepada orang lain. Sama seperti produk-produk di pasaran, yang kita tahu bahwa produk-produk itu dipasarkan nggak sembarangan, tetapi perusahaan-perusahaan memiliki strategi jitu untuk memasarkan produk-produk tersebut agar brand awareness-nya kuat di mata masyarakat. Nah, demikian pula kita yang jika ingin personal branding-nya kuat, maka kita harus memiliki strategi-strategi jitu pula. Seperti apa sih strateginya? Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, kenali kelebihan dan kekuatan diri. Tanyakan pada diri Anda sendiri, what am I good at? Kalau misalnya kalian lupa nih, minat, potensi, dan bakat kalian atau what am I good at, bingung, nah, Anda bisa ingat-ingat kembali apresiasi apa atau prestasi apa yang pernah kalian capai. Misalnya nih, saking banyaknya yang kalian lakukan, kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari, maka Anda lupa what am I good at gitu. Nah, Anda bisa mengingat kembali prestasi apa yang pernah Anda capai. Misalnya, cek kembali sertifikat apa saja, prestasi apa saja yang pernah Anda capai. Contohnya nih, Anda pernah mengikuti perlombaan masak, nah, dan Anda memenangkan perlombaan masak tersebut. Berarti memasak adalah potensi yang dapat Anda tonjolkan. Nah, personal branding harus mencerminkan kepribadian dan potensi Anda sendiri. Selanjutnya yang kedua, be unique and different. Jadilah unik dan berbeda. Secara alamiah, keunikan dapat mencuri perhatian orang lain. Contoh keunikan atau kekhasan itu dapat kita manfaatkan seperti cara berbusana kita, gaya menulis, gaya kita berbicara, cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan kebiasaan tertentu yang dapat menjadi trademark kita tersendiri. Maka itu jadilah unik dan jadilah berbeda. Selanjutnya yang ketiga, bangun persepsi positif. Dengan modal kemampuan dan keunikan yang kita miliki, mari kita mulai bangun persepsi positif di mata publik. Tugas kita adalah memenuhi harapan publik.
dimana pasti publik mengharapkan kita untuk memiliki solusi, memberi nilai tambah, dan bermanfaat bagi mereka. Maka kita harus merebut kepercayaan mereka sehingga tercipta persepsi dan emosi positif di mata masyarakat tentang diri kita. Strategi yang keempat adalah promosikan diri Anda. Kita dapat menggunakan berbagai media untuk mempromosikan diri kita, terutama di era digital seperti sekarang ini. Kita hanya perlu gadget atau perlu komputer serta internet untuk mempromosikan diri kita melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kita dapat mengupdate status yang positif, status yang membangun, tidak hanya status yang galau ya. Nah, melalui itu kita dapat membentuk image yang baik di mata masyarakat, terutama bagi kita nih yang ingin masuk ke sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan sekarang ini nggak hanya melihat kurikulum vitae kita atau resume kita, tapi mereka juga melihat sosial media kita. Maka penting bagi kita untuk menggunakan sosial media ada, membangun citra positif di sosial media kita. Dan kemudian kita dapat membuat blog, kita juga dapat mengikuti organisasi tertentu, dan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membangun citra positif dalam diri kita sendiri. Lakukan apapun yang bisa kita buat agar diri kita eksis, dan pastikan bahwa kita populer karena kualitas, bukan karena hal-hal lainnya. Yang kelima, manfaatkan popularitas untuk kebaikan. Tujuannya adalah untuk mendapat simpati publik. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, tentunya simpati publik akan semakin besar untuk kita. Maka dengan itu, mari kita lakukan banyak kebaikan agar image kita semakin bagus. Kemudian yang keenam, bersabarlah. Karena kita ingin memiliki personal branding yang kuat, yang long lasting, bukan hanya sekedar brand awareness saja. Mari kita bersabar, dan kita butuh kerja keras untuk membangun image kita mulai dari nol, dan terlebih lagi kita akan lebih sulit mempertahankannya. Maka kita harus bersabar agar kita memiliki brand image yang long lasting. Yang terakhir, jadilah diri Anda sendiri. Akan sangat melelahkan jika kita menjadi orang lain, bukan diri kita sendiri. Apalagi demi popularitas, kita rela melakukan hal-hal yang tidak kita sukai atau kita tidak kuasai. Personal branding adalah tentang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. So, show them the truth within yourself. Oke, sampai di sini materi personal branding yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang sedang mencari pekerjaan. Dan semoga juga dapat cepat-cepat dapat pekerjaan yang baik. That's all, bye!